Klik di sini untuk subscribe. Halo guys, kembali lagi dengan saya di Norbaiti Wazna FF channel. Jadi di sini kita bakal kembali membahas Free Fire ya. Nah, untuk kali ini kita bakal bahas trik and tip bermain Clash Squad agar cepat agar menang ya. Ini terserah Clash Squad klasik, Clash Squad ranked. Tapi kalau kalian akunnya udah lama dan pangkatnya udah tinggi, udah pasti kalian bakal ngelawan pro player ya. Nggak kayak yang masih bronze, bakal ngelawannya bot. Jadi untuk tip yang pertama, gunakanlah skill Moko dan Maxim. Kenapa begitu? Karena Moko bisa menandai musuh yang terkena kita kenakan tembak atau yang kita tembak. Walaupun cuma satu kali kena, tapi kena, yang penting kena. Bakal ditandain nah kayak gitu tuh. Untuk Maxim dalam mengurangi waktu makan jamur dan medkit sebesar pokoknya ngurangin waktu makan jamur dan medkit ya. Jadi kalian kalau lagi medkit kalian bakal lebih cepat, nggak kayak biasanya. Jadi kalian pas lagi kalian darahnya sekarat, lagi duel jarak dekat, kalian bakal pasang es kepal di tembok, otomatis kalian harus cepat pasang medkitnya kan. Kalau enggak kalian disamperin musuhnya dan bakal diratain. Nah, untuk yang kedua, selalu untuk match kedua usahakan beli MP40. Kenapa begitu? Karena MP40 senjata yang SMG. Nah, SMG MP40 memiliki jarak yang sedikit jauh dan juga gampang headshot. Nah, selain itu, Nah, selain itu, MP40 juga mudah untuk membunuh seseorang. Nah, kayak gini ya. Tapi asal kalian tahu ya, musuh bebuyutan MP40 adalah shotgun. Nah, shotgun ini musuh yang paling berbahaya bagi MP40. Begitu juga bagi AR dan AWM, kecuali pro player AWM. Karena shotgun ini merupakan senjata yang tersakit gitu. Ya pasti kalian semua udah tahu bahwa shotgun ini senjata tersakit. Nah, tapi kalian juga harus tahu bahwa saingan shotgun ini juga sangat sakit, nggak sakit, damage cuma 10, tapi mudah untuk meratain musuh. Jadi usahakan kata saya, usahakan beli MP40 gitu ya. Nih bocah bukannya nolongin ya, mati. Lagi bukannya nolongin. Nah, begitu juga dengan Firelord ini ya. Dia menang menggunakan MP5 yang juga SMG. Tapi sebenarnya MP40 lebih unggul. Karena tadi itu dia itu kan tiarap dan saya di bawahnya. Jadi saya kalau saya pengen nembak dia, saya harus sambil lompat-lompat ya. Jadi pelurunya kayak nyasar gitu. Jadi terang aja dia menang. Udah gitu temennya juga songong. Untuk trik yang ketiga seperti yang saya lakukan sekarang, kalian juga harus membeli shotgun. Atau kalau bisa dengan MP40 dikombinasikan. Karena jika kalian mengombinasikan MP40 dan shotgun, kalian bisa lihat sendiri hasilnya yang sangat menguntungkan. Untuk di match ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya yang kurang banyak ya. Nah, tapi di sini saya lebih pro player kalau memakai MP40 ya. MP40 dibagi ini sama shotgun digabungin, saya pro banget kalau kayak gitu. Oke, kayaknya musuhnya itu tuh. Oh, bukan. Sini kah? Oh iya, tip yang berikutnya, kalian juga harus selalu barbar, jangan ngendok.
kalian boleh nggak barbar, tapi kalau kalian kalah jumlah. Kenapa? Karena jika kalian ngendok, karena kalau kalian ngendok, pasti kalian nggak kebagian kill. Kepencet. Nah, kalau nggak kebagian kill, otomatis kalau kalian main Clash Squad Ranked, otomatis nambahnya nggak 1. Ya kalau kalian kill paling banyak alias MVP, mungkin kalian bisa menambahnya 2 ya. Mungkin kalau pro player sudah tahu ya. Kalian juga harus selalu kalian juga harus bisa memasang glow wall dengan cepat. Dulu saya sangat ahli memasang glow wall, namun sekarang sudah tidak lagi karena waktu itu saya sudah jarang bermain menggunakan glow wall karena saya pengennya ngendok terus. Waduh. Oh ini AFK. Kayaknya gini mah bot juga bisa makan sih bro. Gak usah ribut. Oke, musuh ada di situ. Oke, lalu kalian lalu jika kalian bermain CS Ranked, usahakan jangan AFK. Karena AFK bagi CS Ranked itu sangat menyulitkan. Bisa kalian di-banned atau yang lain. Lalu tips berikutnya, kalian belajar menggocek. Karena dengan kalian menggocek, kalian akan mudah menang seperti ini. Bahkan pro player seperti Let the Hyper juga menggunakan teknik gocekan. Ya, kalau penggemar Redda atau penonton setia Redda pasti udah tahu ya, Redda itu master gocek. Karena masternya dia menggunakan SMG dan dia juga merupakan top global di 40. Berikutnya adalah tips memasang glow wall. Saat kalian memasang glow wall, gunakan ibu jari kiri untuk memencet tombol glow wall. Lalu arahkan ke bawah dan langsung pencet tombol tembak secara cepat. Kalian juga harus cepat ya, nggak boleh lambat. Nggak kena. Oke, langsung menang lah. Baru aja pengen gocek. Oke, kita lanjut tips berikutnya. Nggak tahu ada berapa, pokoknya tip and trick ya. Udah lupa tadi ya, gara-gara kebanyakan musuh dan kebanyakan gocekan. Selanjutnya, lebih baik daripada bermain di Bermuda, lebih baik kalian bermain di Kalahari menurut saya. Karena map-map di Kalahari sudah banyak tempat rahasianya. Kalau Bermuda rahasianya juga banyak nih, tapi udah banyak player yang tahu ya di Bermuda. Tapi kalau di Kalahari lain, karena di Kalahari ini mapnya masih baru ya, sekitar baru-baruan sih ya, karena udah sekitar berapa bulan juga sih keluaran lah. Oke, jadi tips berikutnya, kalian gunakanlah selalu pet yang bermanfaat seperti Mr. Weiger atau Mr. Weiger ya, yang pingvin, atau Otero, atau yang nambah darah saat ngekill itu ya, lupa panda kalau nggak salah, sama Panther ya. Menurut saya pet itu berguna sekali karena berguna lah bagi ini pertandingan. Tip yang kedua, jika kalian berada di Pontianak dan ada di sebelah sini nih, kalian beli M500 atau senjata jarak jauh dan kalian ke sini tembakin musuh dari sini. Dijamin musuh gak bakal nyadar ya. Dan usahakan
kalau kalian lagi di situ, jangan tembak ke arah yang lain. Atau kalau kalian udah fokus sama satu musuh, jangan pindah. Karena kalau kalian pindah, seluruh tim musuh bakal mengetahui posisi kalian. Contoh Adam saya tembak, si Adam itu bakal tahu posisi saya. Lalu saya tembak orang yang lain, otomatis teman-temannya bakal tahu posisi kita. Karena setiap kita tembak orang itu bakal mengetahui posisi kita. Selanjutnya tip Clash Squad. Jika kalian menggunakan AR atau pokoknya kalian menggunakan senjata yang jago atau skill kalian emang gak jago, bantulah teman kalian. Karena jika kalian gak jago, teman kalian bisa ada kemungkinan untuk memenangkan pertandingan. Oke, tips yang keempat. Tip yang ini untuk headshot di Clash Squad. Pokoknya untuk headshot. Jadi kalian harus berada di tempat yang lebih tinggi dari musuh kalian berada. Tempat itu memudahkan kalian untuk semakin gampang headshot. Nah, setelah kalian berada di tempat yang lebih tinggi, kalian juga harus geser tombol tembak ke atas. Aduh, dari belakang. Enggak. Dari belakang, bro. Waduh, kagak tahu. Walau tadi aku udah tahu sih, tapi dari aku pas apa tadi? Yang dulu tembak ke belakang, yang di depan pasti udah lawan satu. Kalau aku punya tempat perlindungan pasti bisa nih. Oke, selanjutnya hematlah duit di Clash Squad ini ya. Nih, duitnya yang mana ya? Sebentar. Yang ini nih. Ya, jadi kalian harus menghematnya. Ini buang langsung. Nah, untuk selanjutnya, jika kalian duitnya hanya berapa doang nih, cuman cukup buat beli Desert Angel dan Famas di 18 dan 500. Kalian, menurut saya biasanya kebanyakan player menggunakan Desert Angel. Tapi kalian harus menggunakan Famas jika kalian cuman bisa membeli itu saja. Karena Famas ini selain bisa jarak dekat, udah gitu Famas ini juga cepat membunuh dan tembakannya juga begitu cepat. Jadi Famas ini sangat enak dipakai. Perbedaannya sama Desert Angel cumanlah damage, lalu akurasi dan jenisnya. Kalau Famas jenisnya adalah AR. Kalau Desert Angel jenisnya adalah pistol. Damage-nya juga berbeda. Akurasinya juga lebih pantangan Famas daripada Desert Angel. Pas mati, pas kalah. Oke, jadi sudah seperti yang tadi saya bilang, kalian harus mengombinasikan antara shotgun dan SMG. Terserah SMG-nya apa. Bisa boleh MP40 yang jago. Nah, untuk tip selanjutnya, jika kalian berada di Katulistiwa dan di sininya nggak ada pagar nih di sininya. Kalau ada pagar di sininya berarti bukan tempatnya. Kalian pasti bakal ngelihat pagar di sini nih ya, di sekitar sini. Nah, kalian ke sini. Nah, saat di sini kalian tungguin aja musuh yang lewat di sini, lalu kalau sampai kalian tembakin. Karena jarang player lewat sini ya. Nah, itu musuh ada tapi MP40 senjatanya jarak dekat. Jadi nggak saya tembak, kecuali kalau saya deketin dia. Oh, udah kena parah di sampah. Padahal aku belum nembak ya. Oke, aku bakal ke atas. Oke, di sini saya bakal nembak. Headshot tadi. Dan teknik selanjutnya, jika kalian menggunakan MP40, usahakan jumpsuit saat kalian lari ke arah musuh. Karena kalau kalian gak jumpsuit,
kalian bisa saja ditembak dan akan headshot. Nah, jika kalian jump shot, kalianlah yang memiliki kesempatan untuk mengheadshot musuh. Jadi kalian harus jump shot saat sudah dekat posisi kalian dengan musuh. Bukan hanya jump shot, tapi sambil lari ya. Lalu usahakan jika kalian di tempat terbuka di atap rumah, jongkoklah ya. Oke, tips selanjutnya, jika kalian berada di arena observatory, usahakan kalian masuk seperti rumah yang di sini ya. Nah, rumah yang ini nih. Tapi yang di sebelah sini nih. Nah, yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini. Ini yang benar. Yang saya buletin 2 kali lipat lah ya. Karena dari rumah itu kalian bisa menembak ke arah markas musuh yang di situ. Oke. Yang di sini. Ya. Jadi pokoknya kalian harus di situ, karena kalau di situ, tapi ini cukup berbahaya kalau kalian 31 ya, karena sering player lewat sini. Nah, di sini nih ya, tepat depan player ini. Jadi ini kalau kalian 31 sebaiknya jangan lewat sini. Apalagi kalau teman kalian bot semua alias gak bisa main. Oke. Tip yang berikutnya langsung kita pause karena di sini saya sudah nggak main lagi. Oke, tips selanjutnya. Menurut saya lebih baik menggunakan face level 2 daripada face level 3. Karena coba kalian tembak musuh menggunakan shotgun M1887. Saat musuh tidak memakai face, akan 2 kali tembak bakal mati. Jika kalian menggunakan face level 3, jika musuh menggunakan face level 3 dan kalian tembak musuh menggunakan M1887, bisa saja cuman 2 kali ya, 2 kali tembak bisa saja. Jadi itu tuh cukup merugikan. Jadi kalian lebih baik beli face level 2, tapi kadang-kadang juga 4 kali, 3 kali, sama halnya dengan face level 4. Oke, jadi tip berikutnya, kalian harus selalu siaga dengan musuh yang ada di depan kalian. Kalau musuhnya itu adalah player shotgun, lalu kalian menggunakan senjata yang kecil, lebih baik hindari saja musuhnya, karena musuhnya lebih berbahaya daripada kalian. Nah, jika kalian menggunakan yang versus player shotgun, boleh kalian melawannya, tapi saya sarankan jangan. Oke, boleh melawannya, tapi kalian harus menjaga jarak lah. Menjaga jarak aman, kayak virus corona sekarang. Jaga jarak aman. Kalau kalian nggak jaga jarak, hasilnya sama seperti virus corona sekarang. Kalian bakal mati. Tapi matinya berbeda, karena di sini kan kena. Jadi matinya bukan mati nyawa. Waduh. Waduh. Oke guys, sekian dari video kita. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya ya untuk support channel ini. Dan suruh teman-teman kalian juga untuk subscribe channel ini. Jangan lupa share dan like juga ya. Bye.